Baik, shalom. Oke, selamat malam. Ini Bible study pertama kita di tahun 2024. Tepuk tangan dulu ya. Ya, kita mulai dengan jumlah begini, kita berharap nanti selanjutnya bertambah. Semua yang libur bisa kembali normal kembali, bisa belajar bersama-sama. Saya bawa ada teman 3 mahasiswa dari kampus yang senang belajar bersama. Tadi kami kuliah dan kami banyak berbicara tentang pemuridan. Nah, tema hari ini di dalam topik di dalam kuliah tadi senada dengan apa yang kita pelajari di gereja. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang Bible study kita malam hari ini. Masih tahu judulnya apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, nah ini sangat keren dan kita tahu sama-sama ini. Kita lihat sama-sama bahwa pernyataan yang dilakukan yang dikatakan oleh Yesus ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama-sama. Baik, kita sama-sama yuk buka bersama-sama Yohanes pasal yang ke-8 dan dari Yohanes pasal 8 ini nanti kita akan melihat apa makna atau bagaimana kasih Kristus ditunjukkan di dalam firman Tuhan ini. Saya senang karena kita sudah sampai pada Yohanes pasal yang ke-8. Kita bersyukur pasal demi pasal, ayat demi ayat kita bahas. Masih ingat ada Bible study, artinya AD itu ADA. A yang pertama apa? Ayat demi ayat, ADA. Yang kedua, aku dan Alkitab, bagaimana saya ada di dalamnya. Yang terakhir itu, arti dan aplikasi, bagaimana kita mengaplikasikannya. Kita udah belajar dari Yohanes 1 terus tidak ada satu ayat pun yang kita lewatkan dan kita bersyukur sampai ke Yohanes pasal yang ke-8. Kita akan baca sama-sama Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Kita baca. Kalau tidak ada di papan, di televisi di depan, saudara boleh lihat di handphone saudara sendiri ya atau di Alkitab saudara. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk. Saya kasih background sedikit untuk mengingat kita Bible study kita terakhir di Yohanes pasal 7. Kita tinggalkan yang terakhir di bulan Desember. Kita belajar sama-sama tentang air sumber hidup di pasal yang ke-7 dan kita tahu yang kita bahas kemarin Yesus sedang bersama-sama dengan muridnya
sedang melakukan perayaan yang dikatakan, yang dikerjakan oleh mereka. Dan hari itu adalah hari raya yang kita tahu ada 3 hari raya besar yang dirayakan oleh bangsa Israel. Dan salah satunya mereka sedang rayakan yaitu hari raya Pondok Daun, di mana mereka semuanya mengingat nenek moyang mereka pernah berjalan di Mesir selama berapa tahun? 40 tahun. Mereka hidup di padang gurun, tidak punya rumah. Jadi hari raya Pondok Daun itu untuk mengingat. Dan itu sebabnya mereka pada hari raya itu mereka tidak tidur di rumah. Mereka tidur di luar, mereka buat atap, hanya buat dinding dari dedaunan kiri kanan, atapnya tembus lihat ke langit. Mengingat bagaimana nenek moyang mereka beratapkan langit selama 40 tahun. Lalu hari raya Pondok Daun ini juga menjadi hari raya di mana mereka mengucap syukur atas panen yang diberikan oleh Tuhan. Itu sebabnya mereka menggantungkan buah-buahan di dalam pondok mereka itu. Dan itu dilakukan. Yesus ada di dalam perayaan itu. Dan yang menarik ketika di dalam perayaan itu orang-orang di Yohanes 7 ayat 44, beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Selalu di setiap momen, even Yesus ini mau ditangkap oleh orang-orang Farisi untuk dijatuhkan atau untuk ditangkap, dipenjarakan karena ajaran Yesus mulai mengubah hidup banyak orang. Namun apa yang terjadi? Ayat 45, penjaga-penjaga itu pergi kepada imam kepala orang Farisi berkata, Mana Yesus? Kamu harus tangkap dia. Ini menarik saudara. Mereka nggak bisa nangkap Yesus, tapi yang terjadi adalah justru perkataan Yesus menangkap hati mereka. Lihat apa yang terjadi di ayat 46, Yohanes 7 ayat 46. Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti itu, seperti orang itu. Jadi mereka ini datang punya agenda nangkap Yesus. Kita mau tangkap ini Yesus. Tetapi waktu mereka dengar pengajaran Yesus, perkataan-perkataan Yesus itu justru menangkap hati mereka, menangkap pikiran mereka, sehingga mereka nggak jadi tangkap Yesus. Makanya apa yang terjadi? Ayat 47, jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Wah, jangan-jangan kamu sudah sesat, gitu loh. Karena apa? Mereka nggak mendengar secara langsung apa yang disampaikan oleh Yesus. Dan kita tahu di situ ada Nikodemus yang membela Yesus. Dan nanti kita akan bahas. Nah, kita tinggalkan kejadian itu. Jadi hari itu semuanya di bait suci, ketika sudah selesai perayaan, orang-orang pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, ayat yang ke-53, Yohanes 7 ayat 53. Lalu mereka pulang ke masing-masing ke rumahnya. Semua orang pulang ke rumahnya. Ayat 1, Yohanes 8 ayat 1. Tetapi Yesus pergi kemana? Bukit Zaitun. Nah, sama-sama bilang Bukit Zaitun. Nah, Yesus enggak pulang ke rumahnya, tapi dia ke Bukit Zaitun. Kita sudah lihat berulang kali yang Yesus lakukan ketika dia menyendiri, dia pergi ke atas bukit. Dan di atas bukit, apa yang dilakukan Yesus? Berdoa. Itu selalu yang dilakukan. Dan ini menarik, saudara. Kenapa Yesus enggak pergi ke rumah? Ya, kita bilang secara fisik bahwa dia bukan kampungnya di situ, atau dia enggak punya rumah di situ. Tapi itu gambaran ketika Injil mencatat. Yesus berkata, burung punya sarang, betul? Serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jadi lihat, salah satu gambaran, orang pulang ke rumah masing-masing, tetapi Yesus di Bukit Zaitun. Nah, ayat yang kedua, lihat sama-sama, pagi-pagi benar, sama-sama yuk bilang, pagi-pagi benar. Seringkali pagi-pagi benar ini menjadi terminologi kehidupan Yesus. Ia berada lagi di bait Allah. Kan kemarin waktu Yohanes pasal 7 tentang perayaan hari Pondok Daun, dan dia berkata, barang siapa haus datanglah kepadaku, minum air yang kuberikan akan menjadi mata air. Dia ngajar di bait Allah. Setelah dia ngajar, ada orang mau tangkap, enggak berhasil. Selesai perayaan itu, semua orang pulang. Dia ke Bukit Zaitun, berdoa, persiapan di sana. Pagi-pagi benar, dia datang. Waktu dia datang, saudara, pagi-pagi benar itu, menarik sekali. Yesus memulai segala sesuatunya bersama dengan Allah. Pagi-pagi benar ini berbicara tentang prioritas. Katakan sama-sama, prioritas. Nah, saudara, prioritas Allah dibangun pagi-pagi hari adalah bait Allah, prioritas Yesus. Itulah sebabnya dikatakan oleh Daud, walau dia seorang raja, pagi-pagi benar
aku mengatur persembahanku di hadapan Allah. Walaupun dia seorang raja. Ini prinsip yang harus kita hidupi. Saudara, pagi-pagi benar apa yang saudara buat? Apakah langsung ibu-ibu pagi-pagi benar langsung masak, nyuci, suami dan segala macam? Harus punya waktu sebentar sebelum melakukan semuanya, yaitu berdoa, berhadapan dengan Allah. Amin. Itu yang pertama. Dikatakan juga di sana, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Saudara tahu, ini seperti sebuah gambaran. Bukan hanya Yesus yang datang pagi-pagi ke bait Allah, tetapi apa? Rakyat itu juga datang pagi-pagi. Loh, emang mereka gak punya kerjaan? Kita udah pernah bahas. Pada waktu hari perayaan itu, apa yang terjadi? Orang-orang meninggalkan semua pekerjaannya dan datang di bait suci pada waktu itu. Nah, kalau kita di sini, di dalam perjanjian baru, kita adalah bait Allah, sehingga tidak perlu setiap hari, setiap pagi kita datang di bait Allah. Kita bisa juga bersama dengan Allah di rumah. Yohanes pasal yang keempat, Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria bilang apa? Nenek moyang kami menyembah di gunung ini, di gunung itu. Yesus bilang apa? Tidak. Bukan soal tempat, tetapi apa? Kitanya menjadi penyembah yang benar. Jadi itu Yesus berikan pelajaran pada kita. Dia duduk dan mengajar. Lihat ya, duduk dan mengajar. Dia mengajar mereka. Sekarang siapa yang duduk? Di dalam ayat ini Yesus. Di dalam konteks kita, siapa yang duduk? Jemaat. Siapa yang ngajar? Di sini ngajar Yesus. Di sini yang ngajar yang duduk, yang diajar berdiri. Sekarang terjadi apa budayanya? Yang ngajar berdiri, yang diajar duduk. Sekali-sekali kayaknya perlu kita ubah ini. Bagaimana kalau di ibadah sepanjang khotbah 30-40 menit saudara berdiri, lalu yang khotbahnya duduk? Saya yakin yang suka ngantuk di gereja gak akan datang lagi di gereja. Karena dia akan jatuh dan semuanya. Tapi pada zaman dahulu seperti itu. Nah, mengapa? Ya memang karena kursi kurang. Dan orang lebih mudah berdiri gitu loh. Berdiri supaya tempat lebih banyak muatnya gitu ya. Ayat 3, yuk lihat sama-sama. Ini menarik ayat demi ayat. Ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapa ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Yang di ayat 7 tadi. Yang suruh penjaga-penjaga tangkap Yesus. Gitu loh. Enggak berhasil ditangkap. Jadi akhirnya apa? Mereka turun tangan. Wah. Mereka datang dan membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Lihat baik-baik. Sama-sama bilang kedapatan berbuat zina. Kalau bahasa Indonesia adalah ketangkap basah. Oke ya. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Oke, lihat dulu sebentar ya. Nanti sampai pelan-pelan. Tangkap basah. Perempuan dosanya apa? Berbuat zina. Ditempatkan di tengah-tengah. Lanjut ayat 4. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia apa? Sedang berbuat zina. 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Nangkap ya? Oke. Ingat, ada seorang perempuan berzina, ditempatkan di tengah-tengah, lalu imam ahli Farisi ini, orang Farisi ini bilang, sesuai dengan hukum siapa? Musa, harus dilempari dengan batu. Apa pendapatmu? Ya, apa pendapatmu? Saudara, karena mereka pakai hukum Musa, maka kita perlu belajar apa hukum Musa bagi perempuan yang ketangkap basah berbuat zina. Buka sama-sama Ulangan pasal yang ke-22. Ulangan pasal yang ke-22. Oke. Ayat 22. Ulangan 22 ayat 22. Sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka apa? Haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu
dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Ingat baik-baik. Ayat ini dikatakan apa? Seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, haruslah keduanya. Harus apa? Keduanya. Oke, keduanya dihukum mati. Tadi konteks perempuan itu apa yang kurang? Mana laki-lakinya, betul? Apakah ada di sini? Mana laki-lakinya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, supaya saudara paham, pelanggaran terhadap hukum Taurat tidak diurus oleh tentara Romawi, tapi diurus oleh Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah sekelompok orang yang mengawasi supaya hukum Taurat ini bisa dilakukan. Gitu loh. Jadi kalau ada yang melanggar, dia kasih penalti. Masif sini, dikasih penalti. Gitu loh. Ini hukumnya, dia itu yang buat, Sanhedrin. Yesus bukan Sanhedrin. Sehingga dia di ayat yang ke-11 dibilang, aku pun tidak menghukum engkau. Gitu loh. Nanti kita akan bahas di ayat 11 itu. Tetapi menarik, ketika tadi dikatakan, mereka membawa seorang perempuan ditangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Enggak ada siapanya? Laki-lakinya. Berarti secara hukum dia cacat. Tidak bisa diproses. Betul? Karena enggak ada laki-lakinya. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Hal ini menolong kita untuk mengerti. Karena di mana laki-lakinya? Dari situ Yesus faham, dituliskan seperti ayat yang ke-6. Lihat ayat yang ke-6, apa yang dikatakan? Mereka mengatakan hal itu untuk apa? Mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari di tangannya. Saudara, ini menarik. Mengapa kita harus mengerti tentang kondisi ini? Karena Yesus itu sekali lagi dia lihat, kamu pakai hukum Musa, aku bawa hukum Musa kepadamu. Dan dia menjelaskannya. Enggak, jadi salah. Ketika Yesus tidak mau mendiskusikan hal ini kepada mereka, karena Yesus tahu untuk mencobai dia. Stop dulu. Oke. Kita mau belajar tentang ilmu komunikasi. Saudara tahu apa yang terjadi? Kalau suatu saat saudara dituduhkan terhadap satu hal yang tidak benar, dia mencobai engkau, kita mau dijebak. Dan kalau kita tahu bahwa kita dijebak, jangan termakan jebakannya. Jangan termakan jebakannya. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia tahu untuk mencobai dia. Karena apa? Di Yohanes pasal 7, ajaran Yesus itu begitu luar biasa, membuat semua orang kagum pada dia. Bahkan musuh yang mau membunuh Yesus tidak jadi bunuh. Hebat banget perkataan Yesus ini, begitu loh. Sampai imam-imam Farisi ini marah. Gimana caranya ya? Gimana caranya? Caranya adalah dengan menjebak dia di muka umum. Makanya itu, di bait suci, seluruh rakyat datang, dijebak. Wah, saudara, angkat kepala, kira-kira seperti ini, kita buat dramanya. Ini Yesus, ini orang Farisi, dibawa perempuan itu. Wah, dan semua orang banyak melihat di sana. Tiba-tiba orang Farisinya keluar. Perempuan ini kedapatan berzina. Menurut hukum Musa, dia harus dilempari batu sampai mati. Apa pendapatmu? Betul, hukumnya harus dilempari sampai mati, betul? Yang kita baca tadi. Itu betul hukumnya. Semua yang lain ini, yang datang di bait suci itu, tahu hukum Musa itu. Betul, perempuan ini harus dihukum mati. Mereka nunggu. Dari semua orang itu nunggu. Kira-kira apa yang akan dilakukan Yesus? Mereka tunggu. Yesus tahu bahwa mereka mencobai dia supaya menemukan kesalahan. Di berbagai tempat mereka terus berusaha mencoba Yesus untuk menemukan kesalahan. Tetapi yang Yesus lakukan apa? Dia membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Oke, angkat kepala saudara.
Perempuan itu tadi di mana? Di tengah-tengah. Dan yang kedua, yang membawa yang namanya perempuan itu untuk diadili adalah orang-orang yang tanda kutip pembenci Yesus, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dua hal ini yang menarik orang berdosa, menghakimi mereka, menempatkan mereka di tengah-tengah. Di dalam bahasa aslinya dikatakan di sini yang mana ini ya? Membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kata membawa itu dalam bahasa aslinya adalah mereka menyeret perempuan yang berdosa itu. Gitu loh. Kan pertanyaan kita tadi, laki-lakinya di mana? Gambaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah iblis yang mendakwa manusia. Lihat, diekspos dosanya, ditelanjangi dosanya, dipermalukan. Supaya apa? Semua orang tahu. Ditaruh di tengah-tengah. Ini menarik. Yesus tidak mempermalukan orang berdosa. Tetapi Yesus memulihkan orang berdosa. Dari mana kita tahu? Semua perhatian mereka awalnya kepada perempuan itu karena di tengah-tengah mau dihukum, siap dilempari untuk mati. Tiba-tiba Yesus yang tadinya berdiri berubah, perhatian mereka semua tadi kepada perempuan itu tiba-tiba kepada Yesus. Dan dikatakan Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ya, dia membungkuk dengan jari dan menulis dengan jarinya di tanah. Oke, kita stop di sini. Saudara dengar baik-baik. Kata Yesus menulis dengan jarinya di tanah, Yesus yang adalah Tuhan dengan jari yang menulis, ini hanya 2 kali ditemukan di dalam Alkitab. Satu di sini, yang kedua, ingat gak di mana jari Tuhan menulis? Loh batu di Sinai, betul? Jari Tuhan menulis 10 hukum Taurat itu, 10 perintah Allah itu. Saudara, ini menarik. Kita nggak tahu apa yang ditulis oleh Yesus. Para mahasiswa di belakang juga, saudara coba cek. Apa yang ditulis Yesus ya? Kira-kira apa yang dia tulis? Dulu saya pernah dengar ada satu orang pendeta khotbah begini. Yang dia tulis itu, dia tulis namanya satu-satu. Leo. Kau juga saya tahu dosamu. Dia tulis dosanya. Dia tulis. Alkitab tidak menjelaskan apa yang Yesus tulis. Tetapi kita ambil 2 kali, hanya 2 kali hal ini ditulis dalam Alkitab. Yesus dengan jarinya menulis di tanah. Allah menulis. Yang saya pelajari dari hal ini adalah Allah sedang menulis kembali hukum itu. Dari hukum Taurat yang mereka pakai tadi untuk menghakimi perempuan ini kepada hukum yang baru yang ditulis oleh Yesus yang disebut hukum kasih karunia. Betul? Itu sebabnya, saudara, sebentar kita lihat sama-sama Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Oke. Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. 1, 2, dan 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. 17. Sebab hukum Taurat diberikan siapa? Oleh Musa kepada bangsa Israel. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh siapa? Yesus Kristus. Inilah yang membuat saya mendasarkan pendapat tadi. Ketika Allah pertama kali dengan jarinya menulis yang namanya hukum itu pada perjanjian lama di Gunung Sinai, dan dengar baik-baik, dia lakukan itu dengan jelas, dan setelah itu pada zaman perjanjian baru Yesus datang dengan jarinya menulis di tanah. Kita nggak tahu apa yang dia tulis, tetapi saya mengerti dengan konteks ayat ini. Satu hukum Taurat yang ditulis oleh Allah dan diberikan kepada Musa. Yang kedua, hukum kasih karunia ditulis kembali oleh Yesus. Ini ayat yang mendasari
Akhirnya saya pikir, keren ini Yesus. Keren ini Yesus. Dan yang kedua, perhatian mereka akhirnya kepada Yesus. Dari mana kita tahu? Lihat ayat 7. Ayat 7. Ayat 7. Yohanes 8 ayat 7. Lihat perhatian mereka kepada Yesus. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, stop dulu. Kan tadi gini, bawa kasusnya. Perempuan ini berdosa bla 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 bla. Pokoknya dihakimi, terdakwa ini perempuannya seperti judul Natal kita. Terdakwa gitu loh ya. Yesus gak langsung jawab, dia tulis. Karena dikatakan di ayat 7, mereka terus-menerus bertanya. Berarti waktunya nggak singkat, cukup lama. Dia tulis. Kita nggak tahu apa yang dia tulis. Kita nggak tahu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Semua perhatian mereka yang awalnya kepada perempuan ini, sekarang kepada Yesus. Saudara, itu sebagai implikasi bahwa apa yang terjadi? Bergeser dari yang tadinya penghakiman kepada perempuan ini, sampai sekarang apa pendapatmu? Yuk sama-sama lihat. 1 Petrus 2 ayat 24. Yakobus 2 ayat 13. Yakobus 2 ayat 13. Yakobus 2 ayat 13. Lihat sama-sama. Yakobus 2 ayat 13, 1, 2 dan 3. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Dengar baik-baik, semua mereka sedang melakukan penghakiman kepada perempuan ini. Yesus dengan hukum kasih karunia yang sedang dia tulis, dia sedang mau menggeser supaya mereka tidak melihat perempuan itu dengan penghakiman, tetapi dengan apa? Belas kasihan. Ingat baik-baik. Penghakiman mereka karena hukum Taurat, perempuan ini harus dibunuh. Tetapi Yesus dengan kasih karunia mau menggeser supaya bukan penghakiman tetapi kehidupan belas kasihan. Bergeser dari perempuan ini kepada Yesus. Lanjut dulu 1 Petrus 2 ayat 24. Mengapa konteks bergeser perhatian mereka kepada Yesus? 1 Petrus 2 ayat 24 dia berkata di bagian A, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Sebentar, angkat kepala saudara. Jadi gini ceritanya. Perempuan ini menurut hukum Taurat Musa harus dihukum mati. Apa pendapatmu? Artinya apa? Dia dihukum mati atau tidak tergantung pendapat siapa? Yesus. Penghakiman Yesus yang menentukan dia hidup atau mati. Kalau Yesus bilang, betul itu hukum Tauratnya Musa, lempar Jo, hantam. Perempuan akan segera mati. Dan itu akan mereka manfaatkan untuk menjatuhkan Yesus. Jadi dengar baik-baik. Penghakiman itu sedang mereka geser. Bukan lagi dari Taurat Musa, tetapi kepada kasih karunia Yesus yang dia tulis kembali. Sehingga dia sang kasih karunia. Dikatakan 1 Petrus 2 ayat 24 itu. Semua dosa sudah ditanggungkan kepadaku. Jadi dia angkat, berpindah dari yang tadi konsentrasi kepada perempuan yang dosa ini, yang dihakimi, yang dibenci, mau dihukum mati. Berpindah semua dosanya kepada Yesus. Dia ambil semuanya. Aku punya hukum kasih karunia yang kutulis kembali. Dan penghakimanku, sekarang aku yang akan menghakimimu. Dan penghakimanku adalah penuh dengan belas kasihan. Saudara nangkap? Ada dua pergeseran. Yang pertama, pergeseran hukum. Dari hukum Taurat kepada apa? Hukum kasih karunia. Yang kedua, dari hukuman mati, penghakiman yang membawa hukuman mati. Yang kedua, kepada penghakiman Yesus yang melahirkan apa? Belas kasihan yang menghidupkan. Berapa pergeseran? Ada dua pergeseran. Sekali lagi, pergeseran hukum Taurat yang ditulis oleh jari Allah pertama kali di gunung, di bukit Sion, di gunung Sinai itu bergeser dengan jari tangan Yesus yang menulis di tanah. Yang kedua, penghakiman yang mendatangkan kematian kepada perempuan ini
Sekarang penghakiman dari Yesus yang berdasarkan belas kasihan dan mendatangkan kehidupan. Itu sebabnya Yohanes pasal 8 ini merupakan model penginjilan yang sangat jelas, yaitu dosa perempuan ini diambil oleh Yesus. Itu kasih karunia. Dia ambil. Itu sebabnya Yesus berkata, lihat itu ayat 7. Barang siapa di antara kamu apa? Tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dikatakan, barang siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama kali melemparkan batu. Saudara, karena apa? Oh, nggak bisa. Kalau kita nggak punya kebenaran, kita nggak bisa menghakimi dia. Akhirnya dia bingung. Yesus punya hukum kasih karunia. Dan disebab itu dia berkata, yuk, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Saudara, ini menarik. Saya baca satu kali, mungkin ada saya lupa persis di mana ayatnya. Waktu saya nonton film The Passion, saudara tahu film Yesus, penyaliban Yesus, menariknya begini. Waktu Yesus dibawa ke Pontius Pilatus, tiba-tiba ahli Farisi, orang-orang Farisi itu ahli Taurat ngomong begini. Kenapa dia? Dia bilang seperti ini. Dia melanggar hukum, budaya kami, adat kami. Betul? Tentara Romawi bilang apa? Itu urusan kalian. Kami tidak. Dia tidak melakukan kejahatan apapun, makanya Yesus dioper sana sini. Karena tidak ada kejahatan sosial yang dia lakukan, tidak ada kriminal yang dia lakukan. Tidak ada. Yang ada adalah pelanggaran adat istiadat, pelanggaran ajaran mereka. Makanya mereka bilang, kau aja yang membunuh. Mereka bilang apa? Kami tidak membunuh siapapun. Ada ayatnya itu, kami tidak bunuh siapapun. Jadi mereka mau menggunakan tangan daripada orang Romawi untuk membunuh yang namanya Yesus. Nah sama, mereka mau pakai tangan Yesus untuk membunuh perempuan ini. Saudara, trik-trik seperti ini sering terjadi. Karena kalau perempuan ini akhirnya dilempar mati, mereka akan bilang, itu karena Yesus, bukan karena saya. Padahal otaknya siapa? Ahli Taurat itu tadi. Betul? Nah, itu sebabnya Yesus balikkan. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Karena apa? Mereka tahu semua dosa yang mereka langgar di hukum Taurat ada hukumannya. Jadi dia akan pikir, kalau dosaku diekspos juga, aku harus dihukum. Jadi pikir semua mereka. Lihat ayat 8. Tadi Yesus berdiri, dia bungkuk dulu menulis. Dia dengar laporan dakwaan. Ini juga menarik, kiasan yang menarik sekali. Waktu Yesus berdiri dalam kemuliaannya di bawah orang berdosa. Lalu ketika orang menghakimi, Yesus tunduk. Dia menyamakan dirinya di posisi yang sama dengan orang berdosa. Orang Farisi tidak berdiri terus, kami orang benar. Yesus duduk. Dia menyamakan dirinya. Itu seperti Yesus di Filipi pasal yang kedua. Dia datang menjadi sama dengan manusia, namun tidak berdosa. Dia sama dengan perempuan itu di bawah, tapi tidak berdosa. 8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Kita nggak tahu apa yang dia tulis. Sekali lagi kita tidak tahu. Waktu film The Passion itu dibuat, dia bikin goresan seperti itu. Mereka pintar, tidak di-shoot langsung apa yang ditulis itu, supaya tidak menjadi debat teologis. Kira-kira apa yang ditulis, gitu loh ya. Kita bisa berandai-andai apa yang ditulis di situ ya. Ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu adalah, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan. Waktu mereka mendengar itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang apa? Tertua. Oke, stop dulu.
Kenapa bukan mulai dari yang paling muda? Kenapa mulai dari yang tertua? Gitu loh. Padahal mereka udah siap-siap dengan batunya kan? Mungkin ada di situ yang pernah tidur dengan perempuan itu, iya kita lempar aja supaya jangan ketahuan saya pernah dengan dia. Supaya istriku tidak tahu gitu, lempar saja. Saudara tahu, ini menarik, saya pikir Tuhan kenapa mulai dari yang tertua? Saya belajar menyadari bahwa yang tertua adalah orang yang paling lama hidup. Dan orang yang paling lama hidup adalah orang yang berpotensi paling lama, paling banyak mengalami pelanggaran terhadap hukum Taurat. Betul? Gitu loh. Semua kita punya dosa warisan. Tetapi ketika hidup di muka bumi ini, usia yang banyak dibanding usia yang sedikit, itu bisa berpotensi pelanggaran lebih banyak dibanding dengan orang yang baru lahir. Mulai dari yang tertua. Jadi artinya apa, saudara? Kita paham sama-sama. Kalau kita so tua, hitung-hitung memang. Jangan sampai akhirnya, oh iya, semakin tua harusnya makin lebih mudah sadar. Ini syukur yang tertua yang duluan sadar. Ini juga menolong di dalam sebuah konflik di rumah, di keluarga, atau di dalam sebuah perkumpulan, atau dalam organisasi. Yaitu apa? Saudara yang lebih tua, yang lebih mudah faham, yang lebih mudah mengerti, harusnya yang lebih dahulu berhenti untuk melanjutkan hal jahat yang direncanakan. Betul? Dan akhirnya apa? Ketika orang tua ini pergi, maka yang lain juga pergi. Akhirnya, tinggallah siapa? Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Oke, stop. Waktu Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Gak ada yang tidak berdosa, semua berdosa sehingga mereka tidak bisa melemparnya. Ada enggak yang tidak berdosa di situ? Hanya Yesus. Jadi yang paling punya hak untuk melempar batu kepada perempuan itu siapa? Yesus. Tetapi kita udah baca tadi, penghakiman Yesus penuh dengan apa? Belas kasihan. Menarik. Sama, dengar baik-baik. Saudara tahu kita punya kesempatan untuk menghakimi, menyalahkan orang lain. Kita punya. Tetapi gunakanlah itu dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi. Penghakimanku penuh belas kasihan. Kadang-kadang karena kita benci, marah orang lain tidak sama atau orang lain berbuat dosa, berbuat kesalahan, merugikan kita. Penghakiman kita cenderung tidak punya belas kasihan. Kita membabi buta, dikuasai amarah. Yesus ketika dia menulis secara psikologis, ketika dia bertunduk dan menulis secara psikologisnya juga adalah dia sedang meredam emosinya. Dia sedang meredam emosinya. Sama seperti ketika Yesus, ketika dia masuk ke bait suci, lalu bait suci dijadikan apa? Sarang penyamun. Apa yang Yesus lakukan? Dia membuat apa? Sebuah cambuk. Dia buat cambuk. Dan cambuk itu dia buat bukan kepada manusia tetapi kepada binatang-binatang yang ada di sana. Waktu dia buat cambuk itu, dia sedang mengontrol emosinya. Dan dia sedang menunggu waktu yang tepat, sama seperti ini. Dia membiarkan orang bertanya-tanya, supaya perhatian semua orang bukan lagi, tuduhan semua orang bukan lagi kepada dia, serangan iblis bukan lagi kepada dia, dakwaan bukan lagi kepada perempuan ini, tapi semua kepada Yesus. Karena Yesus tahu perempuan ini berdosa, dia tidak akan bisa menyelesaikan semua ini. Dia tidak akan bisa membela dirinya, dia butuh pembela yang lain. Itu sebabnya Yesus menunggu supaya semua mereka akhirnya tertuju kepada penghakiman Yesus. Karena perempuan ini tidak bisa selamatkan dirinya lagi. Makanya di ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya. Ingat baik-baik, Yesus tidak pernah ngomong apapun dengan perempuan ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yang ngomong dengan perempuan ini kemungkinan hanyalah orang banyak itu dan orang-orang Farisi itu. Dan perempuan ini dia nggak ngomong. Posisi Yesus waktu perempuan ini datang berdosa, Yesus apa?
berdiri. Lalu ketika perempuan itu ada di tengah-tengah sebagai terhukum, Yesus tunduk juga dan menulis, dia sama menerima orang berdosa. Dan setelah dia lakukan penghakiman, dia bangkit berdiri. Dia ngomong seperti ini, lihat bangkit berdiri. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Kita nggak tahu posisi perempuan itu waktu itu. Tapi dalam banyak gambar posisi perempuan ini apa? Dia tertelungkup dan dia siap untuk dihukum mati. Dan tiba-tiba dia dalam beberapa film kita lihat batu itu berjatuhan tapi nggak kena ke dia. Dan orang satu persatu pergi dan perempuan ini mungkin angkat kepala. Di mana orangnya? Gak ada lagi orangnya. Yesus juga, dengar baik-baik. Yesus, ini menarik. Waktu dia menulis, orang tertua pergi dan semua pergi. Yesus gak peduli dengan mereka. Yesus melanjutkan hukum itu sampai selesai, tulisannya sampai selesai. Dia tidak terganggu konsentrasinya dengan orang-orang yang tidak taat pada firman Tuhan. Dia teruskan. Ketika Yesus berkata, hai perempuan, di manakah mereka? Mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang tadi yang mau menghukum perempuan itu. Ada dua golongan yang mau menghukum. Orang Farisi ahli Taurat sama apa? Orang banyak itu. Di mana? Perempuan itu bilang apa? Jawabnya ayat 11. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Saudara, ini menarik. Mengapa? Saudara lihat di atas. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Ayat keempat. Mereka memanggil Yesus dengan sebutan apa? Rabi. Ya, Rabi. Mereka memanggil Yesus dengan Rabi. Perempuan ini memanggil Yesus dengan sebutan apa? Tuhan. Keren ya. Oh, keren. Mengapa berbeda? Begini, oke. Sekarang mundur sedikit sebelum kita selesai karena ini bagian terakhir. Orang yang punya pengetahuan dengan Tuhan akan mendekati Tuhan dengan pengetahuan dan memanggil dia Rabi. Tapi orang berdosa mendekati Tuhan dengan pengalaman, pengakuan dosa dan keinginan dia akan penebusan, makanya dia panggil Tuhan. Dia butuh. Itu sebabnya ketika yang namanya orang-orang Farisi datang kepada Yesus. Lalu Yesus memberi perumpamaan. Ada dua orang datang pergi beribadah. Satu ahli Taurat, orang Farisi, orang yang suci. Dia langsung berdoa dan ke depan. Dan satu lagi orang Farisi berdoa di belakang. Lalu orang pungut cukai berdoa di belakang. Lalu orang Farisi ini berkata, aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena aku tidak hidup melanggar Tauratmu. Aku tidak hidup seperti orang-orang kafir, orang-orang pemungut cukai. Dia berdoa, tapi dia menghakimi orang yang di belakang. Pemungut cukai ini, dia tidak menghakimi yang namanya orang Farisi yang ada di depan. Tetapi apa? Dia bilang, Tuhan, aku orang berdosa, aku butuh pengampunanmu. Dia ini butuh pengampunannya. Kalau ini butuh pembenarannya. Makanya lihat, mereka coba Yesus, menurut Musa ini harus dihukum mati, benar atau tidak? Mereka butuh apa? Pembenaran. Sikap mereka benar untuk membunuh perempuan ini. Perempuan berdosa ini, dia panggil dia Tuhan karena dia tidak butuh pembenaran. Dia butuh apa? Dia butuh pengampunan, belas kasihan, dia butuh pertolongan Tuhan. Dia butuh dibenarkan oleh Tuhan. Kalau ini butuh pembenaran, ini butuh dibenarkan oleh Tuhan. Itu sebabnya ayat 11 jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Ini saya sudah bahas tadi, mengapa Yesus tidak menghukum perempuan itu? Ada dua.
pelanggaran hukum Taurat itu dibahasnya atau polisinya adalah Sanhedrin, bukan Yesus, bukan aku yang menghukummu. Tapi yang kedua ketika dikatakan aku pun tidak menghukum engkau, itu maksudnya adalah yang tidak berdosa yang harus menghukum perempuan itu. Yesus menghukum perempuan itu. Tapi hukumannya adalah apa? Kasih, pengampunan yang menghidupkan. Kalau yang sini hukum Taurat, hukumannya adalah rajam sampai mati. Makanya dia berkata, ketika dikatakan aku pun tidak menghukum engkau, artinya apa? Aku tidak menghukum engkau sesuai dengan kemauan permintaan mereka. Karena apa? Mereka akan bilang, oke, berarti yang tidak berdosa yang bisa rajam dia. Betul nggak? Betul. Siapa yang tidak berdosa situ? Yesus. Kan mereka punya hak sebenarnya. Oke, Yesus, kami semua berdosa. Kau tidak berdosa. Rajam dong. Betul tidak? Yesus menggunakan haknya. Yaitu apa? Aku mengampuni. Sama. Dengar baik-baik. Kita semua orang berdosa. Betul? Dimurkai oleh Allah. Allah punya hak untuk membinasakan kita. Karena upah dosa adalah maut. Tapi Allah memilih apa? Mengampuni kita. Keren ini Yesus. Itu sebabnya kalau saudara faham tentang hal ini, saudara akan merasa Tuhan, saya orang tidak layak. Saya tutup. Coba tempatkan diri saudara sebagai perempuan itu yang tidak punya hak untuk hidup. Dan tiba-tiba berjumpa dengan Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus ngomong, pergilah, jangan berbuat dosa lagi, maksudnya bertobat, mulai dari sekarang. Disebut loh itu. Karena apa? Perjumpaan dengan Yesus menjadi momen awal di mana perempuan ini hidup oleh kasih karunia, dia menerima pengampunan, dan dikatakan mulai sekarang tidak berbuat dosa lagi. Dengar, mereka tarik perempuan ini dari tempat dosa, dibawa ke pengadilan. Yesus membawa perempuan itu dari pengadilan, dikeluarkan kepada kehidupan yang baik. Saya berpikir kadang-kadang ketika saya berbicara dengan seseorang karena saya kesal, saya marah, saya penjarakan dia. Harusnya perkataan kita adalah perkataan yang menolong orang keluar dari penjara. Itu namanya penghakiman kasih karunia. Luar biasa. Oleh sebab itu, dari hal ini kita belajar bahwa sungguh Yesus itu adalah Allah. Siapapun tidak bisa melakukan hal ini seperti ini kecuali Yesus. Saya bersyukur kiranya pelajaran hari ini bisa menolong kita. Ada banyak hal yang kita bisa temukan di 11 ayat ini. Dan saya berdoa ketika kita paham hal ini, satu kali kelak ketika bertemu dengan orang berdosa di luar sana, jangan pandang hukum mereka seperti dengan hukum Taurat, tapi pandang mereka dengan apa? Kasih karunia. Kalau engkau disuruh menghakimi, hakimilah, tapi hakimi dengan apa? Dengan kasih, bukan dengan seperti itu, kematian demi kematian, tapi kasih yang menghidupkan. Kalau engkau temukan siapapun yang melakukan pelanggaran, hukumlah mereka dengan hukum Yesus, yaitu hukum kasih. Itu dia. Dan ngomong, jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Aduh Tuhan, ada kesempatan hidup yang baru. Amin, kita berdoa. Ambil waktu ini sejenak. Bayangkan kalau perempuan itu adalah saudara dan saya. Orang yang berdosa. Dan iblis setiap hari mendakwa kita. Dia bawa saudara. Dia expose dosamu. Dia permalukan kita di depan umum. Tapi kita bersyukur Yesus pembela kita. Dengar baik-baik malam hari ini. Ini kabar baik.
Ada pembela bagi saudara dan saya. Ada pembela untuk semua orang berdosa di luar sana. Baik dosanya yang sudah diekspos, dipermalukan oleh orang maupun dosa yang tersembunyi. Dengar, ada pembela bagi kita. Ada Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau mau menggeser hukum Taurat menjadi hukum kasih karunia. Dan Engkau menggeser upah dosa itu dari perempuan itu kepada dirimu. Engkau tanggung. Harusnya kami yang menerima hukuman untuk menjadi binasa, tetapi Engkau tanggung. Terima kasih karena penghakimanmu sungguh adil. Penghakimanmu penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Dan kami hari ini ada karena kami menerima penghakiman Allah yang penuh kasih, yang menghidupkan. Menjadi kesempatan baru bagi hidup kami untuk tidak berdosa lagi, tetapi memulai kehidupan yang baru mulai dari sekarang ketika berjumpa dengan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan. Kami mau dalam firman ini, kalau ada di antara kami punya sikap hati seperti orang Farisi ahli Taurat yang menghakimi orang lain, malam hari ini kami bertobat. Dan kalau ada di antara kami seperti perempuan berzina ini yang merasa bahwa kami tidak bisa membela diri kami akan mati dalam dosa kami. Hari ini kami dengar ada pengampunan, ada kesempatan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar firman ini tertanam dalam hidup kami, supaya kami bisa dipakai Tuhan menolong. Mungkin ada banyak perempuan-perempuan berzina seperti ini di luar sana dengan dosa berbagai macam hal. Tolong kami Tuhan saat bertemu dengan mereka, supaya kami boleh menyampaikan hukum kasih-Mu bagi mereka. Sehingga semua orang berdosa memiliki kesempatan hidup yang baru. Hidup meninggalkan dosa dan hidup bersama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, demikian Bible study kita malam hari ini. Kita akan bertemu 2 minggu depan untuk lanjutan dari Yohanes pasal yang ke-8. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya.